Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Makhrus Syamharir dengan NIM 166111040. Saya ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga proposal tugas akhir ini dapat tersusun hingga selesai tanpa ada halangan suatu apapun. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Nina Aini Mahbuba selaku pembimbing 1 dan Bapak Said Salim Dada selaku pembimbing 2 yang telah membantu saya untuk menyusun dan menyelesaikan proposal tugas akhir ini dengan judul analisis postur kerja pada pekerja penggilingan padi di UD Sumber Pangan menggunakan metode Rula, Reba, dan Wera. UD Sumber Pangan merupakan usaha kecil dan menengah berdiri sejak 30 Juli 2000 yang bergerak di bidang manufaktur yang memproses padi menjadi beras yang berada di Desa Sungai Lebak, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Penggilingan padi salah satu tahapan pasca panen padi yang terdiri dari rangkaian beberapa proses di mana proses utamanya adalah pemecahan kulit, husking, memisahkan penyortiran beras antara beras dan kulit serta penyosahan atau pemolesan. Hasil dari wawancara dengan pemilik UD Sumber Pangan, bahwasanya UKM tersebut memproduksi beras bahan dalam kemasan mulai dari 5 kg, 10 kg, 25 kg, dan 50 kg. Sumber bahan baku sendiri didapatkan dari para supplier dengan beberapa jenis padi, diantaranya ada Inpari 13, Inpari 20, Inpari 32, dan Serang. Padi tersebut nantinya akan diolah menjadi beras, dan pada UD Sumber Pangan ada jenis 4 beras yang diproduksi. Yang hasil produksinya yaitu beras bahan. Yang pertama ada beras bahan, di mana kondisi beras yang hanya melalui proses pemuncak kulit tanpa ada penyortiran dan pemolesan. Yang kedua beras biasa, yaitu kondisi menir masih ada dan beras yang patah. Yang ketiga ada beras premium, yaitu kondisi beras dengan kadar air 14%, beras patah 10%, dan menir 5%. Yang keempat beras super kepala, yaitu beras dalam kondisi kadar air 12%, tidak ada menir yang patah, biji beras utuh dan bagus. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan pemilik UD Sumber Pangan, bahwasanya saat ini kebanyakan memproduksi beras bahan saja, di mana proses produksinya dilakukan dengan secara manual secara terus-menerus selama 8 jam per hari dengan kapasitas produksi padi 10-15 ton per harinya. Pada proses produksi beras bahan yang kegiatannya dilakukan secara manual, mulai dari penjemuran padi, nantinya akan dimasukkan ke mesin pemuncak kulit padi. Setelah hasil dari mesin pemuncak kulit, lalu dimasukkan ke dalam kemasan karung tanpa ada pemolesan ataupun penyortiran tadi. Lah, berikut gambar dari proses produksi beras bahan dengan aktivitas pengangkatan dan penuangan pada mesin pemuncak kulit di UD Sumber Pangan, di mana proses penanganan material secara manual atau manual material handling rawan terjadinya keluhan berlebihan pada pekerja yang akan menyebabkan gangguan muskuloskeletal. Oleh karena itu, diperlukan metode untuk menganalisis proses MMH tersebut agar dapat mengurangi terjadinya gangguan muskuloskeletal bagi pekerja menurut Bintang dan Dewi 2017. Untuk mengidentifikasi keluhan rasa sakit ketika melakukan pekerjaan secara lebih detail, maka digunakan kuesioner NBM. Sebelum saya melakukan kuesioner NBM, saya melakukan wawancara langsung pada pekerja penggilingan padi di UD Sumber Pangan, bahwasanya pekerja mengeluhkan
pada tubuh bagian leher, lengan kanan, lengan kiri, punggung, dan pinggang. Hal tersebut mengurangi produktivitas kerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian target yang telah ditentukan. Pekerjaan yang seharusnya diselesaikan dalam waktu 8 jam jam kerja harus mundur menjadi 9 jam kerja. Survei pendahuluan yang saya lakukan yaitu penyebaran NBM kepada 2 orang pekerja pada proses produksi beras bahan dengan aktivitas pengangkatan dan penuangan hasil padi melalui mesin pemecah kulit. Pada UD Sumber Pangan saat ini kegiatannya produksinya kebanyakan produksi beras bahan yang hanya melalui proses pemecah kulit tanpa ada penyortiran dan pemolesan. Berikut ini adalah hasil kuesioner Nordic Body Map atau NBM. Dapat diketahui bahwasanya pekerja 1 dan pekerja 2 memiliki tingkat kesakitan di titik yang hampir sama. Hal tersebut terjadi karena sikap pekerja 1 dan 2 saat melakukan proses penggilingan padi adalah membungkuk dan mengangkat beban yang berat dan dilakukan secara berulang-ulang selama 8 jam dalam 6 hari dalam 1 minggu. Jika pekerjaan secara terus-menerus, maka akan berpotensi terjadinya gangguan muskuloskeletal disorders. Dalam penelitian terdahulu juga sudah dilakukan penelitian di penggilingan padi juga, namun penelitian terdahulu pun tidak berbeda dengan penelitian ini. Kalau penelitian terdahulu itu kebanyakan memakai metode Rula, Reba, dan ataupun OAS. Namun dalam penelitian saya ini saya menggunakan yang pertama menggunakan NBM terlebih dahulu untuk bertujuan untuk mengetahui letak rasa sakit otot atau ketidaknyamanan pada tubuh pekerja. Lalu saya menggunakan metode Rula, Rapid Upper Limb Assessment. Ini bertujuan untuk memberikan pengukuran postur leher, punggung, dan tubuh bagian atas sejalan dengan fungsi otot dan beban eksternal yang ditopang oleh tubuh. Yang kedua yaitu menggunakan metode REBA, Rapid Entire Body Assessment, adalah yaitu bertujuan untuk penilaian postur seorang pekerja saat melakukan pekerjaan di mana yang dinilai yaitu batang tubuh, leher, kaki, lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Nah, yang ketiga ini saya menggunakan metode WERA, Workplace Ergonomy Risk Assessment. Apa sih itu WERA itu? Untuk mengetahui risiko fisik termasuk postur, pengulangan pekerjaan, kekuatan tubuh dalam melakukan pekerjaan, getaran langsung dengan mesin ataupun yang lain, ataupun kontak stres dan durasi kerja, serta melibatkan 5 bagian tubuh utama yaitu bahu, pergelangan tangan, punggung, leher, dan kaki. Hasil dari penelitian sikap kerja dengan metode Rula, Reba, dan WERA ini dijadikan sebagai pedoman perbaikan sikap kerja guna mengurangi risiko terjadinya muskuloskeletal. Selanjutnya kita ada rumusan masalah. Dalam rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan metode Rula, Reba, dan WERA dalam menganalisis postur kerja operator penggilingan padi pada UD Sumber Pangan. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi postur kerja pada pekerja penggilingan padi di UD Sumber Pangan menggunakan metode Rula, Reba, dan WERA. Yang kedua, menghitung postur kerja yang berisiko pada pekerja penggilingan padi di UD Sumber Pangan menggunakan metode Rula, Reba, dan WERA. Yang ketiga, ada menganalisis hasil perhitungan postur kerja pada pekerja penggilingan padi di UD Sumber Pangan menggunakan metode Rula, Reba, dan WERA.
Yang terakhir, mengusulkan perbaikan postur dan gerakan kerja pada pekerja penggilingan padi di UD Sumber Pangan menggunakan metode Rula, Reba, dan Wera. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama adalah mengetahui postur kerja pada pekerja penggilingan padi di UD Sumber Pangan menggunakan metode Rula, Reba, dan Wera. Yang kedua untuk mengetahui nilai postur kerja yang beresiko pada pekerja penggilingan padi di UD Sumber Pangan menggunakan metode Rula, Reba, dan Wera. Selanjutnya ada mengetahui hasil perhitungan postur kerja pada pekerja penggilingan padi di UD Sumber Pangan menggunakan metode Rula, Reba, dan Wera. Yang terakhir, mengetahui usulan perbaikan kerja pada pekerja penggilingan padi di UD Sumber Pangan menggunakan metode Rula, Reba, dan Wera. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah tersebut yaitu penelitian ini hanya berupa usulan agar bisa meminimalkan risiko cedera otot yang dialami pekerja saat aktivitas manual material handling pada proses pengangkatan dan penuangan padi pada mesin pemecah kulit. Yang kedua yaitu faktor fisiologi tidak diperhatikan karena penelitian ini hanya meneliti perbaikan postur kerja saja. Yang ketiga yaitu mesin yang digunakan hanya mesin pemecah kulit karena kebanyakan di UD Sumber Pangan memproduksi beras bahan saja yang memakai mesin pemecah kulit. Lalu yang keempat, jenis mesin yang digunakan adalah mesin dengan sistem operasi manual. Karena mesin otomatis biaya produksinya mahal menurut UD Sumber Pangan melalui wawancara langsung. Selanjutnya ada asumsi-asumsi. Selama penelitian, proses pengangkatan dan penuangan padi pada mesin pemecah kulit berjalan lancar. Yang kedua, tidak ada pergantian pekerja selama penelitian. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini secara sistematika diatur dan disusun dalam 6 bab yang masing-masing terdiri dari beberapa subbab. Selanjutnya masuk ke dalam bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada ergonomi, yaitu ilmu menyelesaikan dan menyimbangkan segala fasilitas dalam beraktivitas maupun istirahat dengan kemampuan keterbatasan manusia. Yang kedua ada manual material handling. Kegiatan yang dilakukan seorang pekerja melakukan kegiatan pengangkatan, penurunan, mendorong, menarik, dan mengangkut dan memindahkan barang yang berpotensi menghasilkan efek yang merugikan kesehatan, baik dari luka sederhana, memar, nyeri otot, kondisi serius yang berkaitan dengan nyeri pinggang. Yang ketiga ada Nordic Body Map. Salah satu checklist ergonomi yang digunakan karena sudah terstandarisasi dan tersusun rapi berfungsi mengetahui bagian tubuh manusia terasa sakit yang telah dibagi menjadi 9 bagian utama yaitu leher, bahu, punggung, bagian atas, siku, punggung, dan bagian bawah, pergelangan tangan, pinggang atau pantat, lutut, tumit, kaki. Ya, menurut Bintang dan Dewi 2017. Selanjutnya musculoskeletal disorders merupakan salah satu cedera yang sering dialami pekerja dalam melakukan kegiatan manual material handling, yaitu cedera otot, urat saraf, urat daging, tulang, persendian, tulang rawan yang disebabkan oleh aktivitas kerja. Nah, yang selanjutnya itu metode Rapid Upper Limb Assessment atau RULA. Rapid Upper Limb Assessment adalah metode cepat penilaian postur bagian atas, di mana postur yang dinilai adalah telapak tangan, lengan atas, lengan bawah, punggung, dan leher, beban yang diangkat, tenaga yang dipakai, dan jumlah pekerjaan. Dalam RULA ini ada 3 tahap. Yang tahap pertama yaitu pengembangan metode untuk merekam postur kerja.
tubuh dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok A, lengan atas, lengan bawah, serta pergelangan tangan. Kelompok B, leher, badan, kaki. Kemudian setiap bagian postur tubuh akan dilakukan scoring. Yaitu ada tahap kedua, mengelompokkan skor postur bagian tubuh. Hasil penjumlahan skor penggunaan otot, muscle, dan tenaga force dengan skor postur A menghasilkan skor C, sedangkan penjumlahan dengan skor postur B menghasilkan skor D. Lalu ada pada tahap 3, tahap ini bertujuan untuk menggabungkan skor C dan skor D menjadi suatu grand score tunggal yang dapat memberikan panduan terhadap prioritas penyelidikan atau investigasi berikutnya. Tiap kemungkinan kombinasi skor C dan D telah diberikan peringkat yang disebut dengan grand score dari 1 sampai 7 berdasarkan estimasi risiko cedera yang berkaitan dengan pembebanan muskuloskeletal. Selanjutnya ada metode Rapid Entry Bodies Assessment, yaitu REBA. Metode ini dikenal sebagai penilaian postur seorang pekerja saat melakukan pekerjaan di mana yang dinilai adalah badan tubuh, leher, kaki, lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Menurut Setiawan, Kirana, dan Cahyani 2019. Nah, di sini ada 4 tahap juga. Tahap yang pertama yaitu pengambilan data postur kerja dengan memfoto atau merekam aktivitas pekerjaan. Dengan hal ini maka dapat diperoleh gambaran sikap kerja para pekerja. Tahap kedua yaitu menentukan sudut-sudut dari bagian tubuh pekerja. Dalam hal ini sudut-sudut yang ditentukan yaitu punggung, leher, lengan, pergelangan tangan, dan kaki. Untuk mempermudah penilaian dalam metode REBA, segmen tubuh dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A yang berisikan punggung, leher, dan kaki, dan kelompok B lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Untuk tahap ketiga yaitu menentukan berat benda yang diangkat, coupling, dan aktivitas pekerjaan. Tahap keempat yaitu langkah 4 yaitu perhitungan nilai REBA untuk postur yang bersangkutan. Yang ketiga ada metode Workplace Ergonomy Risk Assessment, WERA. Nah, di sini terdiri dari 6 faktor risiko fisik termasuk postur, pengulangan, kekuatan dalam pekerjaan, kedarahan, kontak stres, dan durasi kerja, serta melibatkan 5 bagian tubuh: bahu, pergelangan tangan, punggung, leher, dan kaki. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk dalam penggunaan metode WERA, Workplace Ergonomy Assessment. Yang pertama, mengamati tugas atau pekerjaan. Yang kedua, lalu memilih pekerjaan yang akan dilakukan penilaian. Lakukan scoring pada pekerjaan. Di sini ada 2 bagian, ada bagian A dan B. Kalau bagian A atau penilaian risiko fisik nomor 1 sampai 5 terdiri dari 5 bagian area tubuh utama, yaitu pergelangan tangan, punggung, leher, dan kaki. Untuk bagian B terdapat 4 faktor fisik, yaitu kekuatan, getaran, kontak stres, dan durasi kerja. Selanjutnya ada lakukan perhitungan nilai skor. Pada perhitungan nilai skor ini ada 2 bagian A dan bagian B. Yang bagian B ini item 1 sampai 5 perhitungan berdasarkan postur dan pengulangan. Pada bagian B, item 6 sampai 8 didasarkan pada postur, misalnya 6 kekuatan versus postur bahu nomor 3A. Untuk item 9 berdasarkan pada kekuatan nomor 6. Selanjutnya menentukan action level atau level tindakan. Total skor akhir dari penjumlahan seluruh kategori menunjukkan level tindakan. Skor akhir dengan penjumlahan 18 sampai 44 tingkat resiko sedang atau tidak diterima dan diperlukan perbaikan. Skor 45 sampai 54 tingkat resikonya tinggi. Berikutnya kita masuk di bab 3, metode penelitian. Lokasi dan objek penelitian ini
Penelitian ini di UD Sumber Pangan yang berlokasi di Jalan Raya Sungai Lebak nomor 77 di Desa Sungai Lebak, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Dengan objek penelitian ini adalah pekerja pada bagian produksi penggilingan padi di UD Sumber Pangan. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan cara menerapkan metode rapid upper limb assessment (RULA) dan rapid entry body assessment (REBA) serta WERA (workplace ergonomy risk assessment). Dengan mengimplementasikan teori tersebut pada pekerjaan manual material handling, pengangkatan dan penuangan pada mesin pemecah kulit di UD Sumber Pangan. Selanjutnya ada definisi operasional penelitian. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, posisi postur kerja, dan kuantitatif yaitu scoring. Untuk posisi kerja pada proses manual material handling di UD Sumber Pangan, di sini ada definisi operasional juga. Yang pertama ada gerakan kerja. Apa sih gerakan kerja? Gerakan yang dilakukan pekerja di UD Sumber Pangan yaitu mengangkat hasil dari mesin pemecah kulit pertama yang akan dilanjutkan menuangkan ke dalam mesin pemecah kulit berikutnya dengan beban 15-20 kg dan dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya postur kerja. Postur kerja ini pada pekerja di UD Sumber Pangan yang tidak efektif karena pekerja mengeluhkan rasa sakit. Data diambil dari wawancara langsung dari pekerja. Selanjutnya ada posisi kerja. Posisi kerja ini melakukan aktivitas penggilingan dengan posisi tubuh membungkuk saat mengangkat padi hasil dari mesin pemecah kulit dan penuangan padi dengan posisi kaki mengangkat. Selanjutnya ada perhitungan sudut. Perhitungan sudut ini setelah data diperoleh dari foto gerakan pekerja selanjutnya menentukan sudut-sudut dari bagian tubuh pekerja untuk mempermudah penilaian menggunakan metode RULA, REBA ataupun WERA. Scoring. Setiap gerakan pada pekerja dilakukan scoring untuk mengetahui tingkat atau level resiko. Nah, pada pekerja penggilingan padi di UD Sumber Pangan melakukan aktivitas pengangkatan dengan posisi tubuh membungkuk dan penuangan padi ke dalam mesin dilakukan dengan posisi kaki mengangkat. Aktivitas penggilingan padi dengan secara manual dengan beban 15-20 kg secara terus-menerus. Hasil wawancara langsung penyebaran NBM diketahui bahwasanya pekerja mengeluhkan rasa sakit pada tubuhnya karena postur yang tidak efektif. Untuk memperbaiki postur kerja maka dilakukan perhitungan sudut pada gerakan pekerja guna mempermudah penilaian pada postur kerja untuk mengetahui level risiko pada pekerja. Sini ada responden penelitian. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 responden pada aktivitas pengangkatan dan penuangan pada mesin pemecah kulit di UD Sumber Pangan. Untuk menentukan responden tersebut dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung pada pekerja, di mana hasil wawancara diketahui bahwasanya yang mengeluhkan rasa sakit hanya 2 orang pekerja pada proses pemecah kulit. Karena pekerjaan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dengan berat beban yang lebih. Berikutnya ada alur penyelesaian permasalahan. Yang pertama yaitu studi pendahuluan. Yang kedua identifikasi masalah, apa saja yang permasalahan yang ada di UD Sumber Pangan, perumusan masalah. Lalu ada studi literatur, ada studi lapangan. Selanjutnya nanti pengumpulan data. Pengumpulan data ini pengumpulan data alur kerja penggilingan padi, pengumpulan data sikap, foto sikap kerja saat melakukan aktivitas yang ada dalam bab 1, pengumpulan data berat beban padi yang diangkat, lalu pengolahan data. Pengolahan data ini berisikan scoring sikap kerja dengan metode RULA, REBA, dan WERA. Lalu dilakukan usulan perbaikan postur kerja
Lalu untuk ada analisis dan interpretasi dalam ini, analisis hasil metode Rula dan Reba, dan Wera. Analisis usulan perbaikan selanjutnya, analisis usulan perbaikan sesuai hasil pengolahan dengan metode Rula, Reba, dan Wera. Lalu ada kesimpulan dan saran. Lalu udah selesai. Berikut sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kurang atau lebihnya. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.